terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Oh, biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan boleh Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Oh, pakai hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengambil alih dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami, yang bekerja di tengah-tengah gereja lokal kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Luar biasa saya melihat antusias dari Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah pada siang hari ini. Dan satu bangku pun tidak ada yang kosong kecuali yang di depan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema murah hati. Ya, ini adalah tema besar dari BPH GBI. Dan tadi pagi firman Tuhan ini juga yang disampaikan oleh hambanya Laya Tambunan di ibadah pagi untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang murah hati adalah suatu kata-kata yang sudah terbiasa kita dengarkan di setiap hari. Ya, murah hati ini adalah suatu kata-kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita seringkali mendengarkan kata-kata murah hati, murah hati. Tapi pertanyaannya pada siang hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memiliki sifat yang murah hati? Ya, murah hati itu adalah, coba dibuka Alkitab di Lukas 6 ayat 36. Tolong Catherine ya, Lukas 6 ayat 36. Ya, Lukas 6 ayat 36 demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, jelas sekali dikatakan dalam Lukas 6 ayat 36 bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang merasa bahwa di sini adalah anak Tuhan siapa? Angkat tangan boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengaku bahwa anak Tuhan, semuanya tentunya mengaku anak Tuhan, amin. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, berarti Bapak kita adalah Tuhan. Dan Bapak kita dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan memiliki sifat murah hati. Dengan jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ya memiliki sifat yang murah hati. Di mana kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita juga harus memiliki sifat yang seperti Bapak kita punya. Ya, saya punya anak, banyak sifat saya yang turun ke anak saya, dan itu tidak saya ajarkan. Dengan secara alami dia akan mengikuti sifat bapaknya. Ya, jadi kalau pagi hari ini, siang hari ini kita dengarkan bahwa Bapak kita punya sifat murah hati, maka kita sebagai anak-anaknya harus memiliki sifat tersebut. Ya, ciri orang yang dewasa secara rohani, sifatnya makin serupa seperti Kristus. Kita sedang menuju kepada keserupaan dengan Allah. Ya, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini, tidak ada yang sempurna. Hanya saja kita sedang menuju nih kepada kesempurnaan. Karena apa? Karena ciri tadi, ciri seorang yang dewasa secara rohani, dia akan terus berusaha. Dia akan terus berusaha step by step dalam kehidupannya sehari-hari. Dia berubah. Kalau dia menemukan dirinya salah, dia bertobat. Ya, karena apa? Pertobatan itu setiap detik, setiap menit, setiap jam harus terjadi dalam hidup kita. Karena setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita pasti melakukan kesalahan. Dan pertobatan itu harus kita lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Ya, dan jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya juga yang merasa bahwa saya sudah sempurna sama seperti Kristus. Saya mau tekankan kembali bahwa kita sedang menuju. Ya, jadi ciri orang yang dewasa secara rohani, sifatnya makin serupa. Makin itu artinya sedang menuju kepada kesempurnaan sama seperti Kristus. Karena visi kita, misi kita, tujuan kita yang terpenting adalah dalam kekristenan kita, ya, bukan hanya saja kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi yang terpenting adalah kita harus berusaha serupa segambar dengan Bapa kita. Seperti tadi yang dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah ini adalah kata-kata penekanan. Ya, hendaklah, haruslah.
ya, kudu atau baiknya gitu. Namun ini adalah ada makna penekanan dalam kata-kata hendaklah. Dengan berarti kewajiban kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan harus memiliki kemurahan hati dalam hidup kita. Karena kata-kata itu apa? Hendaklah. Tidak pilihan, bukan pilihan dikasih, tetapi penekanan, keharusan, kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sifat murah hati. Karena apa tadi? Karena Bapa kita juga punya sifat seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang terpenting, kita harus menuju, kita harus mengikuti. Tadi saya katakan, saya contohkan kepada anak saya bahwa sifat saya, teman-teman yang bilang yang sering kita kumpul, ini bapaknya banget sih, ini ngikutin bapaknya banget, nih isengnya lah, apanya lah ini. Karena memang apa? Kalau bapak kita punya sifat, pasti kita menurun secara otomatis tanpa kita ajarin. Kamu harus ngikutin sifat papa. Kamu harus, tanpa seperti itu, secara otomatis sifat itu akan menurun kepada anak kita. Ya, paham ya? Bapak kita punya sifat murah hati. Ya, minggu yang lalu Nantulang Sitorus menyampaikan dan Pak Wi juga menyampaikan di ibadah siang bahwa mengasihi dan mengampuni. Saya setelah saya dikirim bahan ini, saya baca kembali di rumah dan kadang juga di kantor saya baca. Saya menemukan suatu inti bahwa kemarin kita belajar tentang mengasihi dan mengampuni. Tetapi yang saya tangkap, kalau di dalam diri kita tidak memiliki kemurahan hati, maka akan sulit bagi kita untuk mengasihi, apalagi mengampuni. Jangan bilang kamu bisa mengampuni, jangan bilang Bapak Ibu Saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, kalau murah hati, kalau tidak punya sifat murah hati. Ya, ini dasar. Kalau kita punya sifat murah hati, maka akan gampang kita untuk bilang saya mengasihi kamu dan saya mengampuni kamu. Jangan-jangan kita bilang saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu, tetapi kita tidak memiliki sifat yang murah hati. Nol. Ya, karena akan sulit. Dasarnya di murah hati. Kalau kita punya sifat murah hati, maka saya akan gampang bilang saya mengasihi kamu. Apalagi mengampuni. Mengampuni kan sesuatu hal yang gak gampang, ya. Mengampuni ini sesuatu hal yang biasanya termasuk saya, termasuk Bapak Saudara mungkin, mengampuni adalah pergumulan yang begitu berat. Melepaskan pengampunan kepada orang itu pergumulan yang begitu berat. Dan itu adalah kita ditantang untuk mempertaruhkan semua. Nah, akan tetapi kalau kemurahan hati kita miliki, akan semakin gampang kita mengasihi dan kita mengampuni. Ya, dasarnya adalah murah hati, ya. Karena tadi dikatakan, sekali lagi saya tegaskan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu tidak mau murah hati, memiliki sifat murah hati, jangan pernah ngaku kalau Bapakmu adalah murah hati. Itu, ya. Lanjut. Ini tidak ada di slide karena ini dari tambahan saya, ya. Murah hati itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya pakai Kamus Bahasa Indonesia, ya. Murah hati yang artinya adalah suka memberi atau tidak pelit. Jadi kita harus memahami dulu murah hati itu, ya. Sebenarnya ini kata-kata standar gitu, kata-kata standar, tapi kadang-kadang kita hanya tahu dan kita tidak memahami gitu, ya. Suka memberi dan tidak pelit. Ada juga penyayang dan pengasih. Kata yang lain, pengertian yang lain, suka menolong dan baik hati. Jadi komplit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Murah hati ini pengertiannya begitu komplit, dan pengertian yang begitu banyak ini, yang tadi saya katakan ini adalah realita yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah keharusan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Karena ini kata-kata standar dan memang kita hidupi ini. Ya, di pelayanan, di pekerjaan, di keluarga, rumah tangga, dimanapun kita berada, pasti kita nanti akan dituntut untuk melakukan pengertian daripada kata murah hati. Jadi supaya kita paham, ya, bahwa murah hati itu luas. Ya, mungkin ada yang berpikir bahwa murah hati itu ketika saya punya duit, saya kasih sama orang yang membutuhkan. Oh, itu bukan murah hati. Itu belum bisa dikategorikan murah hati. Ya, murah hati itu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan saya bantu. Itu juga belum termasuk kategori. Karena apa? Firman Tuhan berkata nanti ada bahwa orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Ya. Jadi murah hati, suka memberi dan tidak pelit
penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Ya, saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini punya sifat suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya, aminkan saja, karena memang semua kita pasti punya sifat seperti ini. Ya, Tuhan mau kita selanjutnya, Tuhan mau kita punya sifat murah hati atau karakter. Jadi sifat dan karakter itu beda-beda tipis. Kalau karakter itu sifat yang sudah mendalam atau sifat bawaan, itu karakter. Ya, maunya Tuhan apa? Maunya Tuhan saya punya sifat murah hati. Tuhan menuntut setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini, agar kita memiliki sifat atau karakter murah hati. Tadi dari awal saya katakan karena apa? Karena memang Bapak kita punya karakter itu. Sekali lagi saya ulang, tujuan kerohanian kita, tujuan kekristenan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan karakter Kristus. Termasuk dalam hal karakter murah hati ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus bermurah hati? Ya, yang pertama adalah, yang perlu harus kita pahami, karena murah hati itu adalah sifat Allah. Di Matius 5 ayat 45, tolong Catherine. Matius 5 ayat 45. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ini tadi yang saya artikan bahwa murah hati itu tidak hanya berbicara di saat kita ada uang, ada hal-hal yang lebih di hidup kita, kita membagikannya ke orang lain. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Di firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan matahari, menerbitkan matahari untuk orang jahat dan orang yang baik. Artinya apa? Orang yang jahat pun bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Tetapi karena kita anak-anak Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita dituntut melebihi dari yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Seperti itu ya. Lalu tadi adalah karena itu sifat Allah. Yang kedua, karena murah hati adalah salah satu dari buah-buah roh. Ya, ada 9 buah roh, di situ termasuk adalah murah hati. Makanya tadi saya bilang, kalau saya sambungkan dengan khotbah minggu yang lalu, ya, ini sangat berkaitan erat. Kemarin minggu yang lalu sekali lagi Nantulang Sitorus sama Pak Wi menyampaikan bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni. Wah, saya bilang ini berat sebenarnya. Menyampaikan hal seperti ini sesuatu hal yang berat gitu. Karena bahkan saya sendiri pun kadang-kadang masih sulit untuk mengampuni. Tapi saya belajar. Puji Tuhan saya bisa katakan bahwa saya dipulihkan soal hal mengampuni. Karena kalau dulu memang saya orangnya dendaman ya, mengingat kesalahan orang. Tapi puji Tuhan saat ini sore orang berbuat kesalahan sama saya, bisa besoknya saya udah lupakan itu. Karena melalui kebenaran firman Tuhan atau melalui pelajaran-pelajaran yang lain, kalau kita menyimpan kesalahan orang, tidak mengampuni orang lain, maka kita sendiri yang rugi. Secara apa? Secara rohani dan secara kesehatan kita rugi. Ya. Jadi murah hati, mengasihi dan mengampuni satu paket yang harus kita punya. Tapi yang pertama harus kita pastikan bahwa sifat murah hati adalah dalam diri kita. Supaya di saat kita bertemu dengan orang-orang yang butuh bantuan kita dengan gampang berkata bahwa saya mengasihi kamu. Apalagi kita bertemu dengan musuh kita. Musuh kita dengan gampang bilang melepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan. Kemarin diartikan juga sama Nantulang Butorus bahwa ada firman Tuhan, kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Gitu. Tapi sudah dijelaskan bahwa pengertiannya bukan secara fisik. Tetapi pengertian yang saya tangkap adalah kalau orang menyakiti engkau, balas dengan pengampunan. Itu yang saya artikan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sifat yang murah hati, orang menyakiti kita, orang membuli kita atau orang ngomongin kita, balas dengan pengampunan. Memang nggak gampang. Tapi kalau kita punya sifat yang murah hati, itu akan bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu? Pasti bisa. Ya. Salah satu buah-buah roh, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Galatia 5 ayat 22 atau di 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 4. Di situ ada macam-macam buah roh, 9 buah roh, dan termasuk di situ adalah
murah hati. Ya. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, kenapa kita harus punya sifat atau karakter ini? Karena buah-buah roh adalah seharusnya menjadi karakter yang harus dimiliki orang-orang atau orang percaya yang hidupnya sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya. Catat baik-baik, yang hidupnya sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, buah-buah roh adalah seharusnya menjadi karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, saya orang Batak, biasanya orang Batak itu terkenal dengan kerasnya, keras gitu. Apa? Ini kerasnya. Termasuk saya juga, banyak orang yang cap saya keras. Padahal orang nggak tahu hati saya itu maksudnya nggak seperti yang dinilai orang gitu loh. Terkadang kan kita kalau misalnya kasihan sama orang kan beda-beda kan, gitu, beda-beda ekspresi kita kan beda. Misalnya kalau saya kan kasihan ya gitu. Ada juga orang, ih kasihan banget ya. Nah itu kan beda kan. Orang kalau misalnya nangkap seperti itu kan akan penilaiannya juga akan beda gitu loh. Banyak orang ngecap saya keras, tapi bukannya bela diri sih. Saya bukan orang keras. Karena terkadang juga belas kasihan itu juga tetap muncul dalam hati saya. Itu dalam hal menghadapi hal segala sesuatunya. Ya. Tapi yang karena saya orang Batak, maaf ya kalau maaf melayai itu, karena memang saya orang Batak. Jadi orang Batak itu dikenal sebagai orang yang keras. Tetapi kalau kita menemukan orang Batak yang sudah dipulihkan oleh Roh Kudus, ya luar biasa. Hati nuraninya luar biasa. Jangankan uang, kepalanya dipenggal pun pasti dikasih. Itu. Jadi kalau itu sifat-sifat orang Batak yang sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Kalau sudah memiliki dalam dirinya ada murah hati, segala sesuatunya akan diserahkan. Itu sifat kami orang Batak. Tapi semua juga pasti punya sifat yang seperti itu. Ya karena saya orang Batak, saya contohkan ke suku saya, gitu ya. Jadi buah-buah roh harus dimiliki, harus menjadi karakter atau harus menjadi gaya hidup orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, kita harus belajar Bapak Ibu. Saya juga terus belajar karena memang kadang tantangan ya di pekerjaan, kadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi kan di depan orang nggak mungkin kita bilang, sebenarnya saya kasihan sama kamu, sebenarnya saya nggak tega melakukan ini sama kamu. Itu nggak mungkin kita katakan. Tantangan pekerjaan. Tapi sering kali saya bertentangan, apa yang ditugaskan, apa yang menjadi tugas kita, sering kali bertentangan dengan hati nurani. Itu sering kali terjadi. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini kita masuk ke slide. Contoh yang harus kita pelajari di dalam Alkitab, ya, dalam Lukas 10 ayat 29 sampai 37, ya. Gak bisa gede ya, Kat? Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Jadi ini cerita perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Jadi saya bacakan saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian biar kita lebih jelas. Lukas 10 ayat 29 sampai 37 ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jadi bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Jadi ada satu orang Yerusalem akan pergi ke Yeriko. Di pertengahan jalan, mungkin kalau zaman sekarang ada begal, atau kata kalau zaman sekarang, jadi ada begal yang memang merampok semua hartanya, tetapi bukan hanya saja merampok, firman Tuhan katakan memukulnya sampai setengah mati. Gitu. Sampai setengah mati, dipukul, dihajar. Oh ya, jawab. Next, Kat. Ayat berikutnya. Ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam
kalau pada zaman saat itu dikenal sebagai seorang pemimpin ibadah, ya, itu imam, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi tidak ada kemauan atau tidak ada panggilan untuk menolong orang yang kerampokan ini, atau untuk menolong orang, membantu orang yang sudah setengah mati, sudah setengah mati, dihajar sama begal pada saat itu. Di sini dikatakan di firman Tuhan penyamun, perampok. Ya, next cat. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang Lewi ini melakukan hal yang sama dengan seorang imam tadi. Jadi seorang Lewi ini juga datang, lihat, nggak ditolong. Karena apa? Karena pada perjanjian lama, pada saat zamannya mereka, kalau ada yang memegang mayat, ya, yang memegang mayat, itu mereka merasa mereka tidak layak nanti kalau mengikuti ibadah. Itu pengertiannya satu. Atau juga orang Lewi sama imam ini juga mungkin berpikir bahwa, oh ini jebakan gitu loh. Ini jebakan, ini jangan-jangan pancingan nih. Kalau kita tolong ternyata ada orang yang teman-temannya penyamun ini akan menghajar kita juga. Mungkin punya pemikiran seperti itu. Atau mungkin punya pemikiran yang lain. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka cuma melihat, oh ada yang kerampokan, lalu lewat. Lewi juga datang, oh ada yang kerampokan, lalu lewat. Tidak ada kemauan atau tidak tergerak hatinya untuk menolong, untuk membantu. Ya, padahal seorang Lewi itu artinya adalah kayak kami sini, pemuji penyembah. Ya, bisa mungkin dia worship leader, atau mungkin dia bisa singer, atau mungkin dia bisa pemain musik. Ya, bisa. Tapi di Alkitab tidak dikatakan Lewi, misalnya tugasnya apa gitu. Yuk, next cut. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi murah hati yang sesungguhnya adalah ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, lalu tergeraklah hati kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan murah hati. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dikala kita melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah yang dinamakan murah hati tersebut. Ya, makanya tadi di awal saya bilang, murah hati itu tidak hanya saat kita membagi-bagikan harta kekayaan kita kepada orang yang membutuhkan, tidak hanya seperti itu. Tetapi di saat hati kita tergerak oleh belas kasihan, di situ kita memiliki sifat murah hati. Ya, dikala kita sudah tergerak hati kita oleh belas kasihan, banyak tindakan yang perlu kita buat. Tidak hanya berbicara soal materi, tidak hanya berbicara soal bagi uang, ngasih uang, tidak hanya seperti itu. Tetapi tindakan kita banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tersebut. Di saat hati kita sudah tergerak oleh belas kasihan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya, dikala kita melihat orang yang butuh pertolongan, orang yang butuh bantuan kita pastikan bahwa hati kita tergerak oleh belas kasihan. Di situ kita pasti memiliki yang namanya sifat murah hati. Ya, tadi saya contohkan, tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya. Jadi sekali lagi jangan lihat orang itu keras, lembut segala macam, tidak menjamin. Lembut, keras, suatu saat, suatu ketika hatinya bisa tergerak oleh belas kasihan. Dikala dia melihat orang-orang yang butuh bantuan atau pertolongan. Itulah yang dikatakan murah hati. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara sekalian kalau melihat orang-orang yang memang butuh bantuan dan saya, seberapa sering hati kita tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Yang pasti pada siang hari ini saya mau menekankan supaya di setiap kehidupan kita sehari-hari, dimanapun Tuhan tempatkan kita koreksi hati kita. Apakah hati kita tergerak, apakah hati kita pernah tergerak oleh belas kasihan. Banyak loh orang-orang sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan kita. Ya, banyak, bukan cuman kita berbicara, dia kan lebih kaya dari saya. Oh tidak seperti itu, tidak ke situ arahnya. Dia kan lebih hebat dari saya, tidak. Ya, orang yang jauh lebih kaya dari kita, mungkin juga mereka butuh belas kasihan dari kita. Dalam hal-hal tertentu, bukan dalam hal materi, tetapi dalam hal perhatian, dalam hal yang lain. Mungkin mereka juga sedang membutuhkan belas kasihan dari kita. Pertanyaannya, apakah hati kita tergerak? Ya, kalau hati kita tergerak, artinya apa? Kita memiliki murah hati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk
membagikan kasih kita, untuk membagikan apa yang kita bisa bagikan, dan tidak hanya berbicara soal materi. Banyak hal yang ada dalam diri kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain dan bisa memberkati orang lain. Ya, lanjut. Seperti yang dilakukan orang Samaria. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini orang Samaria luar biasa. Padahal orang Samaria ini kalau kita baca adalah orang yang sangat membenci orang Yahudi ya, Yosef ya. Orang Samaria ini adalah dia orang yang sangat membenci Yahudi. Jadi orang Samaria bisa dikatakan bukan orang Kristen, bukan orang seperti kita yang tiap minggu ke gereja, bukan. Bukan seperti kita nih yang setiap minggu ada di altar, bukan. Bisa dikatakan dia orang yang tidak punya Tuhan. Dia yang orang Samaria ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu Saudara bandingkan dengan tadi imam, pemimpin ibadah. Lalu lewat lagi mungkin pemimpin pujian, ya, atau singer. Ya, kita bandingkan yang dua ini lewat saja, hatinya tidak tergerak dengan belas kasihan. Coba orang Samaria lewat yang tidak mengenal Tuhan, yang kalau kata sekarang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, di sini luar biasa. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai. Dia menyiraminya, membersihkan lukanya bukan dengan air. Tetapi pada saat itu minyak dan anggur adalah sesuatu barang langka dan itu mahal. Ya, dia membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur, dengan barang mahal. Bukan hanya saja membersihkan dan membalut lukanya, tetapi firman Tuhan berkata, dia menaikkan ke atas keledainya tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini yang perlu harus kita teladani, ini yang perlu harus kita contoh. Ya, next slide. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya percaya orang Samaria ini sudah punya perhitungan. Pastinya dia sudah punya perhitungan, makanya dia kasih 2 dinar. Ya, kalau kayak kita nih, ya kan, kalau kita mau memberikan uang jajan sama anak kita pasti kita hitung. Oh ya, pagi kamu istirahat jajan ini ya nak, siang kamu istirahat jajan ini ya. Nah, akhirnya kita bilang, oh berarti papa cukup kasih kamu uang jajan sehari 20.000. Tuh. Ya, yang saya pikir adalah orang Samaria ini juga begitu, memperhitungkan. Oh ya, biaya perawatan ini apa? Beli perban berapa? Beli betadin berapa? Makannya berapa? Penginapannya berapa? Pasti sudah diperhitungkan. Makanya dia langsung keluarkan uang 2 dinar. Ya, dan itu pun dia bilang, kalau nanti kurang kamu belanja, kalau mungkin dengan bahasa saya, dia bilang, udah lu kasih yang terbaik sama orang ini, sampai orang ini sembuh. Kalau nanti uang yang saya kasih 2 dinar kurang, gua ganti kalau gua datang lagi ke sini. Gitu. Ya, luar biasa. Dia tidak setengah-setengah, dia tidak tanggung-tanggung, dia tidak hanya menolong lalu memastikan bahwa orang ini tidak mati, tidak. Ya, dia menyewa suatu penginapan dan merawatnya. Ya. Next slide. Ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lanjut. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini perintah juga kepada setiap kita, jemaat Tuhan, GBI Citra Raya, yang hadir pada siang hari ini. Tuhan bilang apa? Pergilah dan perbuatlah seperti yang orang Samaria lakukan itu. Dimanapun kita Tuhan tempatkan. Ya, kita belajar dari hal-hal kecil. Kita belajar dari hal-hal yang mungkin belum pernah kita lakukan. Kita harus berani mengambil tindakan. Ya, belas kasihan itu, murah hati itu adalah suatu tindakan. Tindakan banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah saya. Ya, tetapi ini benar-benar firman Tuhan bahwa pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah seperti yang diperbuat oleh orang Samaria tadi. Karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Melalui apa? Melalui sifat kita yang kemurahan ada di dalam diri kita.
Itu membuktikan bahwa orang Samaria ini orang yang punya kemurahan hati. Karena apa? Di saat dia melintas, firman Tuhan katakan langsung tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin Bapak Ibu, mau seperti orang Samaria, amin? Puji nama Tuhan, ya. Lanjut. Ya, orang Samaria tidak, ini tadi saya katakan, sebenarnya orang Samaria ini tidak akur. Jadi orang Samaria ini sama orang Yahudi selalu perang, selalu berantem gitu, tidak pernah akur. Tetapi itu tadi, kalau Tuhan sudah menggerakkan hati kita, ya, Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Ya, sering dong mengalami, Bapak Ibu pasti saya sering mengalami. Saya banyak kali mengalami bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saya. Tidak harus teman gereja, tidak harus teman pelayanan, atau tidak harus orang kantor, atau tidak harus orang yang kita kenal. Bahkan saya sering mengalami orang yang tidak saya kenal sekalipun pernah menolong saya. Itu artinya apa? Tuhan bebas menunjuk siapa saja untuk memberikan pertolongan bagi kita. Ya, saya bisa kalau lagi keluar ngurus ini ngurus itu segala macam, orang yang nggak saya kenal tadinya, tapi dia bisa mempermudah saya. Artinya apa? Artinya dia membantu saya. Kenal nggak? Oh tadinya nggak kenal, tapi setelah itu jadi kenal. Ya, jadi Bapak Saudara nggak usah perlu takut, nggak usah khawatir kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu dipikiran kita, ada yang dipikiran kita, percaya saja. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk membantu kita. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Ya, bukan hanya berkat soal materi, tetapi berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, Tuhan pakai. Bahkan orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang tidak pernah berjumpa dengan kita, Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Ya. Ya. Lalu prinsip apa saja yang kita bisa pelajari dan teladani? Ya, memberi tanpa membedakan. Di Lukas 10 ayat 33 tadi udah jelas. Tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, itu udah pasti. Ya, kalau kepada keluarga, udah pastilah. Saya punya mama di kampung, dia nggak usah minta, saya pasti kasih. Karena hati saya pasti tergerak, selalu tergerak. Itu udah pasti, udah jelas karena untuk keluarga. Ya, nggak perlu mama saya harus, nah beli kalau mama kan, itu harus pulsaku, gitu maksudnya. Belikan pulsaku, ini udah itu kan, itu harus pulsaku. Dan kalau misalnya dia belum minta, saya akan tahu. Oh mama saya kok nggak telepon nih, tumben gitu kan? Saya akan, oh ini pasti pulsanya habis nih, karena mama saya nggak bisa WhatsApp, nggak bisa Messenger, nggak bisa sebagainya. Dia cuma bisa telepon tok, SMS pun nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia nggak telepon, saya udah paham. Wah, jangan-jangan makku ini habis pulsanya, gitu. Kita tergerak gitu loh. Itu untuk keluarga. Itu nggak perlu misalnya dianggap hebat apa segala, nggak perlu karena untuk keluarga. Gitu ya. Jadi bermurah hati itu kepada keluarga itu lebih gampang ya. Teman atau orang yang sekelompok dengan kita, ya. Tentu lebih mudah bagi keluarga atau bagi teman yang sekelompok dengan kita untuk kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang murah hati, ya. Namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Ini adalah tantangan yang terberat di saat kita mau membuktikan bahwa kita adalah orang yang murah hati. Tantangan terberatnya dengan apa? Dengan orang yang berbeda dengan kita atau dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, kalau sama-sama kenal, saya kayaknya kenal semua nih jemaat Tuhan di sini. Saya kenal semua. Kalau sama-sama kenal, mudah buat kita untuk bermurah hati atau untuk menolong, membantu. Ya, tetapi tantangan terberat bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang murah hati adalah di saat kita dipertemukan dengan orang yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita, namun orang itu tidak kita kenal. Akan banyak tanda tanya. Ini pura-pura enggak? Ini apa namanya? Ini mau jebak gua enggak? Ini apa? Akan banyak pertanyaan. Ya. Soalnya untuk zaman sekarang memang agak sulit. Kemarin kami ngobrol-ngobrol sama Ocap dan Catherine. Sebenarnya sulit ya Bang ya. Sekarang bedain orang yang murah hati, benar-benar murah hati dengan pencitraan agak sulit ya Bang ya. Tetapi patokannya adalah tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak mengenal mereka, sekalipun kita tidak tahu siapa mereka, selama mereka kita merasa bahwa mereka butuh bantuan kita, jangan menunda. Lakukan, ya. Lalu
Namun orang Samaria itu tergerak bukan karena kesamaan, tetapi karena belas kasihan. Ini dari tadi yang saya berkali-kali katakan bahwa orang Samaria melakukan hal itu bukan karena dia menemukan orang yang dia kenal. Bukan juga karena dia menemukan orang yang dianggap satu suku, satu bangsa, atau satu gereja, atau satu pekerjaan, bukan. Ya, bukan karena kesamaan, tetapi dengan tegas firman Tuhan berkata, dia melakukan itu karena belas kasihan. Ya, makanya tadi saya katakan, tantangan terberatnya adalah yaitu di saat kita dipertemukan dengan orang yang tidak kita kenal. Ya. Lanjut. Bagaimana caranya agar kita tidak membeda-bedakan saat memberi? Ya. Kalau di sini tidak ada jawabannya, tetapi kalau saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita tidak membeda-bedakan saat memberi? Kalau saya kasih menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu tidak dipilih-pilih, ya. Oh, ini yang dapat kemurahan saya hari ini tidak. Tetapi kemurahan Tuhan yang kita terima itu untuk orang yang benar-benar berharap sama Tuhan. Semua tidak dipilih-pilih. Ya, Bapak Ibu Saudara menyadari nggak? Kalau sampai detik ini kita masih boleh ikut ibadah di tempat ini, karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Dia tidak beda-bedakan. Dia tidak pisah-pisahkan mana orang yang harusnya menerima kemurahan, mana yang tidak menerima. Tidak. Tetapi semua layak untuk menerima kemurahan itu. Ya, kalau kita merenung, bersyukur sekali, ya, kita sehat, bisa ikut ibadah, sekalipun terbatas, mendaftar, tapi kita bersyukur, kita boleh berada mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Semua karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Kita terhindar dari sakit penyakit yang sedang membuming di dunia. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Itu yang perlu kita sadari, ya. Lalu memberi tanpa hitungan, ya. Orang Samaria bukan hanya membalut lukanya, bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia memberikan perhatian, waktu dan hartanya untuk menolong orang lain. Dalam hidup kita juga bisa memberikan perhatian, waktu atau harta kita bagi yang membutuhkan, ya. Kalau kita tahu batasan kita harus menyadari, oh, saya untuk ukuran uang saya terbatas. Saya tidak bisa memberikan bantuan berupa materi, tetapi saya bisa memberikan bantuan dengan hal yang lain. Misalnya dengan support, doa, dukungan, nasihat. Gitu. Ya. Jadi tidak hanya berbicara, jangan kita merasa rendah hati atau rendah diri kalau kita menemukan bahwa kita belum bisa membantu berupa materi. Jangan. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Gitu, ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Jangan hitungan. Jadi ada juga di Alkitab, kalau nggak salah saya lupa ayatnya, kalau tangan kanan mau memberikan sesuatu, harusnya tangan kirimu jangan tahu. Gitu loh. Artinya apa? Jangan menuntut imbalan, jangan menuntut balasan. Atau nggak usah. Ada juga perumpamaan tentang seorang janda yang memberikan persembahan ke depan dan seorang kaya. Akhirnya apa? Tuhan mengindahkan persembahan si orang janda ini. Karena apa? Karena dia tahu si orang kaya ini mempersembahkan persembahannya karena pencitraan. Gitu, ya. Jadi banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan bahwa kita adalah orang yang murah hati. Ya, Bapak Ibu. Pertanyaan lagi, maukah Anda belajar untuk lebih rela memberikan hal tersebut? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, jawabannya meskipun dalam hati, yes, saya mau. Amin Bapak Ibu. Saya pasti tahu, saya melihat hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua menjawab, yes, saya mau. Ya. Itu tadi, memberikan tanpa pamrih, ya. Memberikan tanpa pamrih, jangan memberi dengan mengharapkan imbalan. Jangan membantu orang dengan ada begini. Saya juga dulu begini. Saya suka menolong karena saya sayang banget sama mama saya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kesusahan, apalagi orang tua, saya selalu ingat mama saya. Misalnya ada lewat nenek-nenek atau ya ampun Tuhan, mama saya kayaknya di kampung begini. Kalau ada nenek-nenek kesusahan, saya selalu kayaknya mama saya begini.
saya sayang. Nah, sebenarnya itu salah. Saya membantu orang supaya nanti di kampung mama saya juga ada yang bantu. Karena mama saya sekarang tinggal sendiri, nggak ada anak-anaknya jauh-jauh semua, nggak ada yang nemenin. Jadi dia tinggal sendiri, hanya anjing yang menemani. Anjingnya banyak, jadi untung ada anjing, dia aman karena dikawal gitu. Tapi itu ternyata setelah saya pelajari, ternyata salah. Kalau kita membantu orang dengan mengharapkan supaya ada yang membantu keluarga kita, itu salah. Pokoknya bantu saja dengan ikhlas, bantu saja dengan rela. Masalah balasannya urusan Tuhan. Dan pasti Tuhan mengenali setiap perbuatan kita. Yang menerima siapa? Kalau bukan kita, keluarga kita. Itu udah pasti. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara membantu orang, ya, memberikan pertolongan kepada orang, harus tanpa pamrih. Jangan pernah memikirkan dia bisa balas nggak ya nanti, kalau saya kesusahan dia bisa balas nggak? Jangan, karena tidak ada faedahnya kalau sampai kita membantu orang dengan pemikiran seperti itu. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, memberi tanpa pamrih. Mari belajar dari hal ini untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi dan sifat murah hati. Yang berikutnya, apakah yang terbesit di pemikiran Anda saat memberikan sesuatu buat orang lain? Apakah Anda masih mengharapkan imbalan? Saya katakan, jangan pernah mengharapkan imbalan dikala kita memberi kepada orang lain. Karena kalau dia tidak mengembalikan melalui imbalan atau apapun, bisa-bisa kita menyesal dengan apa yang kita kasih, dan bisa-bisa kita berdosa. Jadi lebih baik kasih, masalah balasan, serahkan sama Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan bisa membalas semua apa yang kita berikan dengan caranya Tuhan dan melalui siapapun. Ya, saya berharap firman Tuhan yang saya bagikan pada siang hari ini benar-benar kita responi, karena menurut saya dari awal, pertengahan hingga pada akhir firman Tuhan ini yang selalu kita hidupi di setiap hari dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ini adalah firman Tuhan yang sederhana, dan ini adalah realita dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah tangga, pekerjaan, dimanapun kita Tuhan tempatkan, realitanya hidup kita harus seperti ini. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya akan akhiri pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kiranya Tuhan yang menanamkan apa yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Tuhan yang menjelaskan lebih jelas lagi kepada setiap kita yang hadir pada siang hari ini. Dan kiranya Tuhan yang memakai kita menjadi jemaat Tuhan yang punya karakter murah hati, yang punya karakter belas kasihan. Karena Bapa kita Tuhan Yesus juga memiliki karakter yang sama, yang seharusnya kita warisi dalam setiap kehidupan kita, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, untuk membantu keluarga yang membutuhkan, untuk membantu teman, rekan, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun yang membutuhkan bantuan kita. Tergerak hati kita oleh belas kasihan. Tuhan gerakkan hati kita dengan belas kasihan, sehingga karakter itu menjadi nyata dalam kehidupan kita dan dalam perlakuan kita.